Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Arpedia Online. Yuhan kemarin mau latihan, ya, ia mau latihan di Sasana Tinju. Untuk itu ya, untuk mengasah skillnya, ya, skill bertarung. Tapi ia malah ketemu Guilford yang mana aslinya namanya adalah Taisho, Pak Taisho gitu ya. Ia pun kembali ke Arpedia Online, tapi tameng emasnya malah dicuri sama si dwarf. Wadidaw, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah capcus. Saat ini Zeke mengejar pencuri dwarf dan ia berhasil sampai ke rumah pencuri itu. Zeke pun menggedor-gedor rumah pencuri dwarf itu. Ia mau tameng emasnya dikembalikan. Cepat kembalikan pencuri bangke. Jangan kau apa-apain tamengku itu. Cepat balikin. Buka pintunya pencuri tolol. Sedangkan di dalam rumah pencuri, ternyata pencuri itu seorang blacksmith dan ia sedang membongkar tameng emas milik Zeke. Ia membongkarnya dengan hati-hati sampai-sampai diamond rustinya lepas dan diamond rusty orang itu cukup berharga. Tapi itu cuman item pelengkap. Kalau tidak ada pelengkap lainnya, itu cuman sampah. Dan ternyata ada sesuatu yang besar yang berada di belakang bengkel si dwarf itu. Wala wala wala, apa anda tuh? Dan ya, kembali ke Zik. Karena kecapean, Zik pun membeli roti kering yang harganya cuma 100 koin emas. Ini sangat mahal untuk sebuah roti kering. Bangke bener ini kota, isinya blacksmith semua. Nggak ada yang jual makanan dengan bener. Tapi ya gimana lagi ya, Zeke harus memakan makanan supaya staminanya pulih. Dan setelah staminanya pulih, ia akan mengkill si dwarf pencuri itu. Aku akan membakar rumahnya, dasar pencuri sialan. Akan tetapi ada dua bocil yang sedang ketawa ketiwi di depan rumah si dua pencuri. Ngapain itu bocil? Oke kalian semua, kita harus semangat. Ucap bocil itu. Oke bos, kita sedang semangat ini. Oke kita lanjutkan kehebatan kita. Wala wala wala, tuh bocil pada ngomong apa sih? Dan ternyata mereka malah mencoret-coret dinding rumah si dua pencuri. Wadidaw, itu tulisannya malah kacau banget dah. Kayak kamar mandi sekolah kalian. Seperti tetap sayang buat ani-ani, wanjir dah. Zik yang melihat tiga bocil itu jadi ngelak. Apa dwarf di sini memiliki selera 90-an? Yah, malahan mencoret-coret itu kan kelakuan anak jadul ya. Malah senyum bahagia lagi. Waduh, tuh bocil perlu diajari cara mencoret-coret yang hebat supaya lebih bahagia lagi. Hehehe, bocil, bukan seperti itu caranya mencoret-coret, ucap Zik yang menemui tiga bocil itu. Tiga bocil itu malah kaget dan mau kabur ketika didatangi sama Zik. Aman bos, aman, santai aja. Ya, kalian semua santai. Aku adalah ahlinya mencoret-coret. Aku akan membantu kalian. Walah, Zik langsung mengambil kuas catnya dan ia pun senyum picik. Pencuri sialan, rasakan akibatnya kalau kau mencuri barang orang. Dan ini dia, dimulai dah aksi Zik membuat mural edisi Gen Z. Dan satset, satset, satset. Sedangkan di dalam bengkel, si dua pencuri masih menilai kristal oranye rusty. Ia mengukur gelombang panjang yang dihasilkan oleh itu ya, oleh kristal tersebut. Sepertinya ia butuh item tambahan untuk membuat sesuatu yang ia inginkan. Tapi item itu tidak ada di sini, melainkan ada di Istana Es. Tapi si dwarf itu malah males banget dah. Ia males pergi ke tempat dingin, itu membuat rematiknya kumat. Wadidaw malahan, ia mau mencari orang lain saja yang mau disuruh pergi ke istana es. Dwarf itu pun keluar dari rumahnya, dan ketika ia keluar, walah kenapa rumahku penuh dengan coretan. Woi kau, akhirnya kau keluar juga ya. Dasar penipu kutu kumpret, mana tameng emasku ah?
Kau tidak tahu ya, aku mendapatkan tameng emas itu dengan susah payah. Itu tameng emas dengan harga yang mahal. Kenapa kau malah menghargainya cuma 500 koin emas, ah? Kau bilang 5 juta kan? Mana sisanya, tolol? Dasar dwarf penipu. Walah, kau itu ngomong apa bocah manusia? Tanya si dwarf dengan santai. Waduh, pertanyaan itu membuat suasana hening karena dari tadi omongan Zik tidak dianggap. Dasar kutu kumpret, sudah kukatakan kembalikan tameng emasku. Kalau tidak, ya bayarlah tameng emasku dengan harga yang sesuai yang kau katakan. Jangan menipuku, dwarf bangke. Tapi apa yang kau lakukan kepada rumahku ini? Kenapa rumahku penuh dengan coretan? Itu ulah ketiga bocil sialan itu. Wanjir, disalahin malah tiga bocil itu langsung kabur. Ya, oke oke oke. Ini dia tamengmu. Ini sudah aku bongkar. Dari penilaianku, kau ini adalah seorang blacksmith kan? Kau kan bisa memasang tamengmu lagi ini. Waduh, malah sudah dibongkar. Wanjir, apa yang kau lakukan tua bangka? Zik langsung bermuka suram. Tamengnya malah dipretelin. Ia pun memegang pundak si dwarf. Ia langsung menahan si dwarf. Ia langsung menahan emosinya dengan sangat-sangat menahan. Akan tetapi, wadidaw, kau hebat sekali, bos. Bagaimana kau melakukannya, bos? Aku mau belajar, bos. Wanjir, muka Zik malah berbinar-binar, wadidaw. Ya, gimana ya? Ini skill pembongkaran. Itu adalah skill yang langka. Soalnya blacksmith itu cuma memiliki dua skill, yaitu pembuatan dan perbaikan. Ya, seluruh blacksmith di Arpedia Online cuma memiliki dua skill itu. Dan skill pembongkaran adalah skill tersembunyi yang ada pada job blacksmith. Ini luar biasa karena skill pembongkaran memiliki fungsi untuk mengambil item-item yang ada pada senjata atau ada pada item ya, dan itu bisa didaur ulang kembali. Ya, didaur ulang menjadi senjata baru. It's amazing, bos. Zik ingin memiliki skill pembongkaran. Ia pun meminta si dwarf itu untuk mengajarinya. Ya, lupakan soal tameng emas itu. Tolong ajari aku skill pembongkaran. Aku tahu dwarf itu punya harga diri tinggi mengenai rasnya. Walaupun aku manusia, tapi aku memiliki jiwa blacksmith. Jadi, tolong ajari aku skill pembongkaran, bos. Oke, aku akan mengajarimu, ucap si dwarf. Walah, secepat itu, Zik jadi ngelak. Ya, nggak ada misinya kan? Kemudian Zik dibawa ke dalam bengkel si dwarf. Bengkel itu sangat bau, dan itu membuat Zik tidak nyaman. Dan si dwarf mulai ngoceh. Ia membicarakan tentang Anduras. Anduras itu seekor naga yang sangat kuat, tapi ia selalu merepotkan para dwarf karena ia selalu minta perhiasan atau permata ya, permata dari para si dwarf. Dan permata-permata itu untuk menenangkan si Anduras. Ya, para dwarf setiap bulan harus memberikan permata-permata mereka untuk si naga Anduras. Itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Aku sudah muak dengan naga itu. Aku berniat untuk mengkill naga itu dan menjual mayatnya. Pasti harganya mahal, bos. Dan ini dia ya, bengkel utamaku. Kalau kau mau belajar skill pembongkaran, kau harus menuruti semua perintahku. Ya, karena kau sekarang telah aku angkat menjadi murid, murid seorang blacksmith. Dan pertama, kau harus melihat ini. Ini adalah senjataku untuk ngekill si Anduras. Dia adalah Mecha Dragon. Wadidaw, gede banget. Jadi ini ya penyebab bengkelmu bau banget, ucap Zik. Ya, gimana lagi? Ini sudah puluhan tahun berada di sini dan aku sudah mengerjakannya sudah lama dan sampai sekarang belum selesai karena tidak bisa bergerak. Ini cuman kaleng besar yang belum bisa dihidupkan. Walah, kaleng besar. Ya, kaleng besar yang tidak bisa bergerak dah. Ya, benda ini perlu energi untuk digerakkan.
Dan untuk menggerakkan benda ini dibutuhkan suatu benda yang telah dikembangkan oleh si penyihir Deborah. Aku melihat tamengmu itu yang merupakan buatan dari penyihir Deborah, jadi aku penasaran dan mengambilnya darimu. Tapi ternyata itu belum cukup untuk membuat energi. Ya, energi untuk menggerakkan Mecha Dragon. Oke lah, jadi seperti itu ya. Lantas, apa yang harus aku lakukan untuk menggerakkan Mecha Dragon ini? Oke, maka ini adalah misi pertamamu. Aku menyuruhmu untuk pergi ke Istana Es, ambil jantung mana yang ada pada monster di sono. Waduh, aku kira nggak ada misi, malah dapat misi. Dan ya, merepotkan lagi. Itu adalah Istana Es. Itu tempat di mana monster-monster buatan penyihir Deborah berada. Dan ternyata sudah ada player yang berada di Istana Es, itu seorang magician yang mengkill monster-monster di situ. Tapi penyihir itu diserang monster skeleton dan si penyihir itu tidak sadar dengan keberadaan si skeleton itu dan porshow. Monster skeleton itu di-kill oleh rekannya yang seorang pemanah. Ternyata pemanah itu adalah Sia. Walah, Sia ada di sini ya. Ia sedang bersama rekan partinya untuk berburu monster di Istana Es. Akan tetapi, Shinrai. Walah, ada serangan listrik menghindar, menghindar, menghindar. Waduh, ternyata ada lagi rekannya Sia yang merupakan seorang penyihir suci. Ia malah membidik Sia dan tuan penyihir. Elrin, jangan mengeluarkan sihir sembarangan, itu berbahaya. Maaf, 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 Opa. Walaupun kau penyihir baru, tapi menggunakan sihir itu sesuatu yang mudah. Jangan gegabah untuk menggunakan sihir. Kendalikan dengan baik. Siap, Opa. Walah, Sia malah jadi dicuekin tuh dah. Tapi Sia jadi ingat sesuatu. Ia ingat temannya satunya lagi. Itu temannya yang telah membantunya untuk mengalahkan Deborah Dungeon. Itu Zeke. Ia kan berjanji ya kepada Zeke kalau ia akan menghubungi Zeke begitu ia selesai ujian. Tapi ini malah Sia kelupaan. Waduh, maaf ya Bro Zeke. Dan tiba-tiba, wanjir siapa itu? Ada player yang penuh dengan cairan merah. Ia menatap Sia dengan tatapan kosong. Sia sampai ketakutan itu dah. Loki, kau baik-baik saja? Kenapa tubuhmu penuh dengan luka? Maaf mengganggu, tapi di sono ada sesuatu yang aneh. Itu dia, sepertinya ada monster humanoid. Oke siap, bersiap semuanya. Kita akan mengkill monster itu. Sia pun langsung bersiap siaga dengan panahnya. Dan ternyata itu seseorang. Ya, itu seseorang yang Sia kenal. Walah, 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 itu ternyata Zizik. Kenapa Tuan Zik ada di sini? Sia, kenapa kau mau menyerangku? Aku sedang ada misi, Sia. Tolong jangan serang aku. Aku tidak mau modar di sini. Walah, ternyata si Zik. Dan ya, kita flashback dulu ya. Ketika di rumah si dwarf, ia diminta oleh si dwarf untuk mencari item. Tapi Zik harus cepat karena istana es cuman muncul selama 2 minggu. Jadi, Zik harus cepat dan monster yang harus di-kill sama Zik adalah prajurit kayu. Itu monster buatan penyihir Deborah yang memiliki jantung mana buatan. Jantung itu adalah masterpiece dari Deborah. Aku ingin kau membawanya kepadaku. Itu bahan yang penting untuk menggerakkan Mecha Dragon. Tolong bawakan 30 jantung mana. Ya, berangkat sekarang juga sana bos. Dan oke siap. Dan ya, itulah mengapa Zik berada di sini. Ia sedang mengkill prajurit kayu, tapi sampai sekarang ia belum mendapatkan satupun jantung mana. Susah sekali itu ngedropnya. Kalau begini, kau gabung saja dengan party kami, Zik. Minta Sia. Hei Sia, dia itu blacksmith, dia itu beban, ya beban party. Nggak juga, Neng. Ya, Neng Erlin, Zack itu kuat. Dia itu menaklukkan Dungeon Deborah bersamaku. Ia mengkill bos monsternya yaitu Golem Stone. Ia mengkillnya sendirian. Apa kau berani melawannya? Wanjir, serem amat Sia.
Ya, Zik pun mengatakan kalau ia berterima kasih, tapi ia tidak apa-apa kalau sendirian. Santai aja Tuan Zik, kita akan kembali menaklukkan dungeon ini. Ayo semangat Tuan Zik, kita akan bersama lagi. Dan ya, akhirnya Zik pun bergabung dengan partinya Sia. Nama partinya adalah Sia Family. Dengan Loki sebagai tanker, Erlin sebagai healer, dan mereka bekerja sama untuk mengkill monster-monster dalam jumlah besar. Dan juga ada si penyihir itu ya, namanya Opa Penyihir. Dan ya, Sia dan Opa Penyihir sekarang adalah seorang eksekutor. Mereka berdua mengkill monster-monster yang dikumpulkan sama Loki. Dan beberapa saat kemudian, Zik berhasil mengumpulkan 30 jantung mana. Itu semua berkat bantuan partinya Sia. Ya, berkat bantuan partinya Sia, Zik bisa mengumpulkan 30 jantung mana dengan mudah. Ya, tanpa melakukan apapun. Gile bener. Party ini memang menjanjikan, kerjaannya jadi lebih mudah. Kemudian Erlin menyuruh si Zik untuk cepat karena di depan sono ada ruangan bos. Ya, itu adalah ruang bos istana es. Sia juga menyuruh Erlin untuk berhati-hati karena di ruang bos itu harus fokus, jangan ngelantur mulu dah. Zik jadi ngelak dengan dua cewek ini, kenapa mereka malah marah-marah terus dah. Sikut-sikutan lagi. Tapi ya karena dari tadi si Zik ini memang tidak beraksi sama sekali. Ia cuman menonton. Jadinya Zik terlihat seperti beban party. Wanjir dah. Dan oke, semuanya bersiaplah karena kita telah memasuki ruangan bos. Bos dari Istana Es. Harap bersiap, jangan ada yang lengah. Ucap Opa Penyihir. Dan oke siap bos, ucap Erlin dengan penuh keceriaan. Tapi tiba-tiba Erlin berhenti. Ia melihat ada cewek yang menangis. Erlin jadi merasa sedih melihat cewek itu menangis sesungguhkan. Apa ada tidak apa-apa, Nona? Ucap Erlin. Dan tiba-tiba, "Jangan ke situ, Erlin, itu bosnya!" teriak Opa Penyihir. Tapi teriakan itu terlambat. Erlin telah tertangkap. Ya, ia ketangkap sama bos Istana Es. Yang kemudian si cewek itu berubah menjadi monster Medusa, wanjir. Serem amat, cuk. Dan si monster Medusa itu langsung mengeluarkan skill Stone Hurricane dan wush, sesuatu yang cepat menyerang Medusa. Medusa kaget karena Erlin selamat. Loki pun langsung memainkan perannya sebagai seorang tanker. Ia menggunakan skill Town. Ya, itu skill untuk mengalihkan perhatian Medusa. Tapi Medusa malah cengengesan, wadidaw ngapain dah. Dan bush, modar kau manusia, Medusa menyerang dengan rambut ularnya, tapi serangan itu berhasil ditahan oleh Loki. Di sisi lain, Erlin shock berat. Ia panik karena si cewek itu ternyata adalah monster Medusa. Ia sedang shock itu. Sia pun menenangkan Erlin. Opa Penyihir juga menasihati Erlin untuk tidak ceroboh. Gara-gara Erlin, Zik mengorbankan dirinya. Kau harus berterima kasih kepada Tuan Zik, Erlin. Berkat beliau, kau selamat. Tapi hasilnya, Tuan Zik menjadi batu. Ia terkena purifiti. Ya, ia terkena kutukan batu selama 10 menit. Waduh, terima kasih Tuan Zik, terima kasih. Ucap Erlin sambil nangis. Dan ya, jangan nangis Erlin, santai aja santai. Itulah gunanya berparti. Kita harus saling membantu. Ya, jangan anggap remeh siapapun ya. Jangan anggap remeh peran seseorang. Dan oke siap Nona Sia. Kemudian Opa Penyihir menyuruh Sia dan Erlin untuk kembali bertarung karena ia punya rencana. Ia akan mengalihkan si Medusa dan kemudian ia akan mengalahkan bosnya. Ya, ucap Opa Penyihir. Dan Woke kembali ke Loki yang diserang terus-menerus oleh si rambut ular Medusa. Modarlah manusia, jangan berdiri terus. Modarlah sono. Ya, si Medusa langsung marah-marah itu dah. Dan ya, sepertinya Loki sudah kesusahan. Ya, serangan Medusa terlalu banyak. Tubuhnya sudah penuh dengan luka. Dan heal. Holy Armor. Holy Templar. Wah, Erlin kembali ke pertarungan. Ia menyembuhkan Loki dari luka-lukanya dan ia langsung memberikan magic support yang kemudian
Sia dan opa penyihir langsung menyiapkan serangan dan fire arrow bush dan puar, meledak. Medusa kena serangan sihir dengan damage yang besar. Maaf Opa Loki, aku terlambat. Kau baik-baik saja kan? Aman, Erlin. Kau harus mensupportku dengan baik. Oke, siap Opa Loki. Aku akan keluarkan semua sihir supportku untukmu. Dan oke, terima kasih. Jawab Loki dengan datar. Oke siap, kita telah berkumpul kembali. Kita akan siapkan rencanamu, Opa Penyihir. Oke siap, bos. Ayo semangat, 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 semangat. Serangan total. Dan ya, 4 player itu pun bekerja sama untuk melawan Medusa. Sedangkan Zeke, ia masih nangis karena masih terjebak menjadi batu, anjir. Ia terkena kutukan batu itu, kurang 7 menit lagi kutukannya akan hilang. Dan ya, karena si Zik terkena menjadi batu, jadinya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke siap, terima kasih. Salam cus.